Di persimpangan sunyi antara akal dan iman, seorang pemikir besar pernah berdiri. Ia tidak hanya belajar, tapi meragukan, tidak hanya percaya, tapi menggugat. Namanya Al-Ghazali, seorang cendekiawan yang menembus batas logika, tapi juga menenggelamkan diri dalam samudera spiritual. Di tengah dunia yang terus bertanya, mana yang lebih penting, rasionalitas atau keyakinan? Al-Ghazali menawarkan sesuatu yang lebih dalam. Jalan tengah, bukan kompromi, tapi keseimbangan. Selamat datang di Ruang Refleksi. Hari ini, kita tidak sekadar membicarakan seorang tokoh, tapi perjalanan batin yang mungkin juga sedang kita jalani, di mana keraguan bukan musuh, tapi pintu menuju pemahaman. Mari kita mulai, dan jika narasi ini menggugah ruang batinmu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena mungkin kebenaran bukan untuk dimenangkan, tapi untuk disadari. Bayangkan sebuah zaman di mana dunia Islam berada di puncak kejayaannya, peradaban maju. Kota-kota besar seperti Baghdad dan Nishapur dipenuhi oleh para ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan. Buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan. Debat-debat rasional menggema di madrasah-madrasah. Di tengah gelombang besar itulah Al-Ghazali lahir, seorang anak dari keluarga biasa yang hidup dalam dunia yang luar biasa. Ia tumbuh dalam tradisi keilmuan yang kuat, mempelajari logika, teologi, hukum Islam, hingga filsafat. Di usia 30 ia telah mencapai status yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah, universitas paling bergengsi kala itu. Tapi, sesuatu di dalam dirinya tidak tenang, seperti seseorang yang mencapai puncak gunung, tapi justru merasa hampa. Semakin banyak ia belajar, semakin besar pula keraguannya. Ia mulai bertanya, apakah semua ini benar? Apakah pengetahuan yang ia kumpulkan sungguh bisa membawanya pada Tuhan? Atau hanya mempermainkan akalnya sendiri? Kegelisahan itu bukan sekadar intelektual tapi eksistensial. Ia tidak lagi percaya begitu saja pada otoritas ilmu, bahkan pada keyakinan yang selama ini ia bawa. Ia meragukan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dalam autobiografinya, ia menulis, "Aku mencari kebenaran, bukan sekadar pembenaran, dan yang kutemukan justru adalah jurang." Di titik inilah Al-Ghazali memulai perjalanan yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir besar. Ia berhenti mengajar dan mulai mengasingkan diri, meninggalkan panggung, meninggalkan nama besar, karena dalam keheninganlah ia berharap bisa menemukan sesuatu yang tak bisa dibaca, tapi hanya bisa dirasakan. Disinilah krisis dimulai, tapi dari krisis itulah lahir sebuah jalan baru, jalan yang akan mengubah sejarah pemikiran Islam selamanya. Setelah menepi dari hiruk-pikuk dunia akademik, Al-Ghazali tidak langsung menemukan kedamaian. Sebaliknya, ia bergula dengan pikiran-pikirannya sendiri. Ia menelaah ulang semua yang pernah ia pelajari, terutama filsafat, dan dari pergulatan itu lahirlah salah satu karya paling kontroversial dalam sejarah pemikiran Islam, Tahafut al-Falasifah, atau kekacauan para filsuf. Di dalamnya, Al-Ghazali menyerang pemikiran para filsuf besar seperti Ibn Sina dan Al-Farabi. Ia bukan menolak akal, tapi mempertanyakan batasnya. Ia menuduh para filsuf telah tergelincir karena terlalu yakin bahwa akal manusia bisa menjangkau segala hal, termasuk Tuhan, surga, dan alam gaib. Menurut Al-Ghazali, filsafat memang berguna, tapi bukan untuk semua hal. Ia membagi filsafat menjadi cabang-cabang: logika, matematika, fisika, metafisika, yang bersifat empirik dan pasti. Ia hargai, tapi ketika filsafat mulai menyentuh wilayah ketuhanan dan akhirat, Al-Ghazali menolak. Ia berkata, akal bisa mengenal jalan, tapi tidak bisa sampai ke tujuan tanpa cahaya petunjuk. Dan petunjuk itu, menurutnya, bukan datang dari pikiran manusia, tapi dari wahyu. Dalam Tahafut, ia membantah 20 argumen utama para filsuf, dan menyatakan bahwa dalam 3 di antaranya mereka telah keluar dari Islam, terutama dalam soal kekekalan alam, ketidaktahuan Tuhan terhadap hal-hal kecil, dan penolakan terhadap kebangkitan jasmani di akhirat. Kritik ini bukan sekadar bantahan ilmiah, ini adalah peringatan bahwa jika kita terlalu percaya pada akal, kita bisa kehilangan sesuatu yang lebih dalam, yaitu makna spiritual. Tapi Al-Ghazali bukan anti ilmu, justru sebaliknya.
ia menguasainya dengan sangat dalam. Hanya saja ia merasa, ilmu tanpa iman adalah kebijaksanaan yang dingin dan tak bernyawa. Ia tidak hendak menghancurkan filsafat, ia hanya ingin meletakkannya di tempat yang semestinya, sebagai alat bantu, bukan sebagai tuan atas hati dan jiwa manusia. Setelah menyerang para filsuf dengan ketajaman logikanya, Al-Ghazali justru menyerang dirinya sendiri dengan keheningan. Sebab bagi Al-Ghazali, perdebatan akal hanyalah permukaan, yang lebih dalam adalah hati yang hampa, dan itu yang sedang ia rasakan. Di tengah prestasi dan pengaruhnya yang luar biasa, ia mengalami kelumpuhan batin, ia tak lagi bisa berbicara di kelas, lidahnya keluh, jiwanya gelisah, bukan karena penyakit tubuh, tapi karena kekosongan makna. Ia sadar, ilmu yang ia kumpulkan tak memberi ketenangan, ibarat orang yang tahu jalan ke sumur, tapi tetap kehausan. Maka, ia pergi. Ia tinggalkan segalanya, jabatan, harta, bahkan keluarganya. Ia berkelana dari Damaskus ke Yerusalem, hingga Mekah dan Madinah, bukan sebagai ulama besar, tapi sebagai seorang pencari. Ia memilih sunyi, memilih sepi, dan di balik tirai pengasingan itulah, ia belajar kembali, bukan dari buku, tapi dari diri sendiri. Disinilah ia menemukan apa yang selama ini ia cari, ketenangan batin, bukan dari debat panjang, tapi dari air mata di atas sajadah, bukan dari logika, tapi dari cinta kepada Tuhan. Selama 11 tahun, ia menjalani kehidupan seorang sufi, ia mengosongkan diri, membersihkan hati, dan menghidupkan kembali ruh spiritual dalam ajaran Islam. Dari pengalaman itu lahirlah karya agungnya, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dalam kitab ini, Al-Ghazali tidak sekadar menulis hukum dan syariat, ia menghidupkannya dengan dimensi batin. Salat bukan hanya gerakan, tapi komunikasi, zakat bukan sekadar angka, tapi empati, puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi menahan jiwa dari amarah dan nafsu. Ia ingin membawa agama kembali ke jantung kehidupan, bukan sekadar ke ruang diskusi. Dari seorang filsuf, Al-Ghazali bertransformasi menjadi seorang pencari Tuhan, dan dalam proses itu, ia menemukan jalan yang tidak menghapus akal, tapi juga tidak meninggalkan rasa. Ia menyatukan keduanya dalam takwa yang menyala dari dalam. Setelah melalui perjalanan panjang yang menyakitkan sekaligus memulihkan, Al-Ghazali sampai pada satu titik temu, sebuah simpul yang merangkul akal, tanpa mengusir iman, dan memuliakan wahyu, tanpa menutup pintu berpikir. Ia menyebut ini sebagai jalan tengah, jalan yang tidak memusuhi filsafat, tapi juga tidak tunduk padanya, jalan yang tidak menolak sains, tapi menempatkannya di bawah cahaya wahyu. Baginya, akal adalah karunia Tuhan dan seperti semua karunia, ia harus digunakan, tapi juga dijaga agar tidak melewati batas. Dalam pandangan Al-Ghazali, akal dan hati bukan musuh, keduanya seperti dua sayap burung, akal mengarahkan, tapi hati yang menggerakkan, akal menghitung, hati yang meyakini. Ia menulis, cahaya akal bisa menerangi jalan, tapi cahaya wahyu adalah matahari yang menunjukkan arah. Inilah yang membuat Al-Ghazali istimewa, ia tidak jatuh dalam ekstremitas, tidak menjadi rasionalis kering, tapi juga bukan spiritualis buta. Ia menggabungkan kedalaman tasawuf, ketajaman logika, dan kepatuhan pada syariat dalam satu bingkai yang utuh. Maka jangan heran, dalam Ihya Ulumuddin, ia bisa membahas hukum fikih dengan sangat sistematis, lalu langsung menyelam ke topik ikhlas, takut kepada Tuhan, dan bagaimana cara hati membersihkan diri dari cinta dunia. Di tangan Al-Ghazali, agama tidak lagi hanya tampak dalam bentuk formal tapi hidup dalam cara merasa, berpikir, dan menjalani. Dan yang paling penting, ia tidak memaksakan keyakinan sebagai sesuatu yang ditelan mentah-mentah. Ia tahu bahwa setiap orang harus melewati keraguannya sendiri karena hanya dari keraguan yang jujur lahir keyakinan yang sejati. Di zaman kita hari ini di mana informasi begitu cepat, perdebatan begitu bising, dan kebenaran begitu kabur, kisah Al-Ghazali terasa seperti cermin yang kita butuhkan. Banyak orang terjebak dalam ekstrem. Satu sisi terlalu percaya pada sains dan logika, seolah segala sesuatu bisa diukur dan dijelaskan. Di sisi lain, ada yang terjebak dalam dogma kosong, percaya, tapi tanpa pemahaman, setia, tapi tak mengerti apa yang ia ikuti. Dunia modern adalah dunia yang haus makna, tapi sekaligus mencurigai rasa.
kita belajar banyak, tapi kehilangan arah. Kita tahu cara hidup sehat, tapi tak tahu cara hidup tenang. Disinilah Al-Ghazali bicara pada kita bukan dari masa lalu, tapi dari kedalaman yang tak lekang waktu. Ia mengajarkan bahwa berpikir itu penting, tapi tidak cukup, bahwa percaya itu indah, tapi perlu dibarengi kesadaran, dan bahwa ilmu sejati adalah yang mengubah bukan hanya isi kepala, tapi isi hati. Jalan tengah yang ditawarkan Al-Ghazali bukan kompromi, tapi harmoni, harmoni antara akal yang jernih, dan iman yang dalam, harmoni antara dunia yang sibuk, dan batin yang hening. Maka, di tengah dunia yang terus menuntut kita untuk memilih antara akal atau iman, mungkin sudah saatnya kita tidak memilih salah satu, tapi belajar menyatukannya, seperti yang pernah dilakukan Al-Ghazali bukan sebagai jawaban final, tapi sebagai awal dari perjalanan kita sendiri. Karena kebenaran, seperti yang ia ajarkan, bukan untuk dimiliki, tapi untuk dihidupi. Jika narasi ini membuka ruang baru dalam pikiran dan hatimu, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, karena di ruang refleksi, kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar, tapi bersama-sama mendekat pada apa yang mungkin benar.